Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan pada video ini kita akan membahas terkait fungsi linear. Sebelum itu, mari kita perkenalkan kelompok 2 yang membahas fungsi linear. Saya Dimas Prasetyo dengan NIM 63251415. Nama saya Fernando Slonjong dengan NIM 632511683. Saya Christine Luman Gawal dengan NIM 63251054. Nama saya dengan Dwi Astuti dengan nomor induk siswa 63251380. Saya Mufli Harus Kemar A dengan NIM 63251304. Saya Margiana Rendra dengan NIM 63251446. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi, kelompok kami mengambil materi mengenai fungsi linear. Tujuan presentasi ini itu adalah untuk memahami konsep dasar koordinat kartesius. Selain itu, kita juga akan mempelajari relasi, fungsi, dan fungsi linear. Kemudian kita akan membahas gradien dan grafik garis lurus, menyusun persamaan garis dari berbagai informasi, serta menentukan titik potong antara dua garis. Dengan memahami tujuan ini, diharapkan kita dapat membaca dan memahami grafik fungsi dengan lebih baik. Oke, next. Di slide pertama, atau di slide yang keempat ini, membahas tentang pengertian koordinat kartesius. Koordinat merupakan pasangan bilangan yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik pada suatu garis, bidang, maupun ruang. Sistem yang digunakan untuk menentukan letak titik tersebut disebut sistem koordinat kartesius. Dalam sistem koordinat kartesius terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu mendatar atau horizontal yang disebut apsis, sedangkan sumbu Y adalah sumbu tegak atau vertikal yang disebut ordinat. Dengan menggunakan dua sumbu ini, posisi suatu titik dapat ditentukan secara tepat. Oke, next. Di sini ada contoh 1. Nah, pada contoh pertama ini kita diminta menentukan letak beberapa titik pada sistem koordinat kartesius. Titik A dengan koordinat 2 dan 3 berarti bergerak 2 satuan ke kanan pada sumbu X dan 3 satuan ke atas pada sumbu Y. Titik B dengan koordinat negatif 2 dan 3 berarti bergerak 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Titik C dengan koordinat negatif 2 dan negatif 3 berarti bergerak ke kiri dan ke bawah. Sedangkan titik 2 dan negatif 3 berarti bergerak ke kanan dan ke bawah. Contoh ini menunjukkan bahwa tanda positif dan negatif pada koordinat sangat menentukan letak titik. Next, slide berikutnya, yaitu masih ada contoh 2. Pada contoh kedua ini kita diminta untuk menentukan jarak antara dua titik, yaitu titik A dengan koordinat negatif 1 dan 1, dan titik B dengan koordinat 3 dan 4. Untuk menentukan jarak dari titik A ke titik B, kita menggunakan teorema Pythagoras. Seperti yang ada di slide ini ya. Hal ini karena jarak antara dua titik pada bidang kartesius dapat membentuk segitiga siku-siku jika dilihat dari selisih sumbu X dan sumbu Y. Selisih pada sumbu X adalah 4 satuan, dan selisih pada sumbu Y adalah 3 satuan. Kedua selisih ini menjadi sisi-sisi segitiga siku-siku, sedangkan jarak AB merupakan sisi miringnya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh jarak AB sama dengan 5. Jadi, jarak antara titik A dan titik B adalah 5 satuan. Next, ke slide berikutnya, yaitu slide 7. Kenapa koordinat penting sebelum belajar fungsi linear? Koordinat kartesius itu sangat penting untuk dipahami sebelum mempelajari fungsi linear, karena fungsi linear selalu digambarkan dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Untuk dapat membaca atau membuat grafik fungsi linear, kita harus memahami bagaimana posisi titik ditentukan, bagaimana sumbu X dan sumbu Y bekerja, serta bagaimana perubahan nilai X memengaruhi posisi titik pada grafik. Tanpa memahami koordinat kartesius, kita tidak dapat menggambar grafik fungsi linear.
Oke, next ke slide berikutnya. Cara membaca titik X dan Y. Titik pada sistem koordinat kartesius ditulis dalam bentuk X dan Y. Nah, nilai X ini menunjukkan posisi mendatar atau horizontal, yaitu ke kanan dan ke kiri. Nilai X positif berarti ke kanan, sedangkan nilai X negatif berarti ke kiri. Nilai Y menunjukkan posisi vertikal, yaitu ke atas dan ke bawah. Nilai Y positif berarti ke atas dan nilai Y negatif berarti ke bawah. Contoh nih, ada titik 2 dan negatif 3 serta titik 1, negatif 1 dan 4. Titik 2 negatif 3 itu berarti bergerak 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Sedangkan titik negatif 1 dan 4 berarti bergerak 1 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Dengan memahami cara membaca titik seperti ini, kita dapat menentukan letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi dan fungsinya. Relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Dalam matematika, relasi adalah pemasangan atau keterkaitan antara anggota-anggota dari satu himpunan, misalnya himpunan A, dengan anggota-anggota dari himpunan lain, misalnya himpunan B. Cara menyatakan suatu relasi, yang pertama itu ada diagram panah. Di himpunan A ada hewan sapi, kambing, kera, dan harimau. Di himpunan B ada rumput, pisang, dan daging. Dua himpunan di atas memiliki relasi, yaitu makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram panah akan menjadi seperti itu. Sapi makan rumput, kambing makan rumput, kera makan pisang, dan harimau makan daging. Kedua ada diagram kartesius. Di himpunan A ada nama Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Di himpunan B ada pelajaran IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Dua himpunan di atas memiliki relasi, yaitu mata pelajaran favorit. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius, akan menjadi seperti itu. Buyung yang mata pelajaran favoritnya ada di IPS dan kesenian. Doni yang mata pelajaran favoritnya ada di keterampilan dan olahraga. Vita yang mata pelajaran favoritnya ada di IPA. Putri mata pelajaran favoritnya ada di matematika dan bahasa Inggris. Selanjutnya kita ke fungsi. Setiap anggota di himpunan A, domain, harus memiliki pasangan di himpunan B, domain. Dan setiap anggota di himpunan A, domain, hanya boleh berpasangan satu kali di himpunan B, kodomain. Di sini ada jenis-jenis fungsinya. Jadi yang pertama itu ada fungsi injektif, di mana anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Di fungsi ini, anggota domainnya juga boleh tidak memiliki pasangan. Kedua ada fungsi surjektif, anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Jadi di fungsi ini, anggota kodomain boleh berpasangan lebih dari satu dengan anggota domainnya. Ketiga ada fungsi bijektif. Anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Fungsi ini setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Kita lanjut ke contoh soal fungsi. Yang dimana suatu fungsi G didefinisikan sebagai Gx sama dengan 4x ditambah 5 dikurang 3x. Tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Pertama kita menghitung nilai fungsi untuk X sama dengan 1. Kita substitusi ke fungsi G. Jadi Gx sama dengan 4x ditambah 5 dikurang 3x. X-nya itu kita ganti ke angka 1. G1 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 5 dikurang 3 dikali 1.
G1, 4 dikali 1 tetap 4, ditambah 5 dikurang 3 dikali 1, 3. Jadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. G1-nya itu 6. Yang kedua, menghitung nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Kita substitusi ke fungsi G. Gx sama dengan 4x ditambah 5 dikurang 3x. X-nya kita ganti ke angka 2. G2 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 5 dikurang 3 dikali 2. 4 dikali 2, 8. Ditambah 5 dikurang 3 dikali 2 itu 6. Jadi 8 ditambah 5 dikurang 6 sama dengan 13 dikurang 6 yang hasilnya adalah 7. G2-nya itu adalah 7. Jadi di sini nilai fungsi Gx sama dengan 4x ditambah 5 dikurang 3x. Untuk x sama dengan 1 adalah 6 dan x sama dengan 2 adalah 7. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi linear. Apa sih fungsi linear itu? Fungsi linear merupakan fungsi paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut. Di sini, fungsi linear disebut linear karena grafiknya selalu berupa garis lurus. Fungsi ini banyak digunakan dalam ekonomi karena hubungan antar variabel sering bersifat sederhana dan konstan. Lalu kita masuk ke dalam bentuk umum fungsi linear, itu ada Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah konstanta atau sering disebut dengan intercept, B koefisien X atau gradien, X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat. Dalam fungsi linear, nilai Y dipengaruhi oleh nilai X. Perubahan X akan menyebabkan perubahan Y secara tetap sesuai dengan nilai B. Selanjutnya, kita akan masuk dalam makna parameter fungsi linear. Dalam makna parameter ini ada dua bagian, yaitu yang pertama intercept atau A. Ini saat nilai X sama dengan 0 atau titik potong garis dengan sumbu Y. Jika A sama dengan 4, berarti X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Secara ekonomi, intercept bisa diartikan sebagai biaya tetap dan pendapatan awal. Yang kedua, gradien atau B, menentukan arah dan kemiringan garis. Jika B lebih besar dari 0, maka garis akan naik atau berhubungan dengan positif. Jika B lebih kecil dari 0, maka garis akan turun atau hubungannya negatif. Jika B sama dengan 0, maka garis datar atau tidak ada perubahan terhadap X. Nilai A menunjukkan titik potong garis dengan sumbu Y, sedangkan B menunjukkan arah dan kemiringan garis. Jika B positif, garis naik. Jika B negatif, garis turun. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini kita memiliki contoh soal, yaitu misalkan fungsi Y sama dengan 2x tambah 5. Berarti di sini untuk mencari nilai fungsi, kita cukup mengganti x dengan angka yang diketahui lalu menghitung hasilnya. Ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan intercept dan gradien, di mana A sama dengan 5, B sama dengan 2. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. Artinya, garis memotong sumbu Y di titik 0,5. Dengan menggunakan gradien, menunjukkan hubungan positif antara X dan Y, di mana tiap X bertambah 1, Y akan bertambah 2. Jadi penyelesaiannya, Y sama dengan 2X tambah 5. Misal X sama dengan 4, berarti setiap nilai X itu kita masukkan 4 ya teman-teman. Berarti Y sama dengan 2 dikali 4 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5, hasilnya adalah 13. Untuk selanjutnya ada grafik fungsi linear.
Grafiknya selalu berupa garis lurus dengan karakteristik titik potong sumbu Y atau 0,A. Kemiringan ditentukan oleh B. Semakin besar B, semakin curam garis naik. Jika B negatif, garis condong ke bawah. Saya akan menjelaskan tentang gradien. Gradien adalah bilangan yang menunjukkan berapa miring atau seberapa curam sebuah garis lurus. Dalam matematika, gradien disebut juga kemiringan atau slope. Gradien memberitahu kita apakah garis naik atau turun, seberapa cepat Y berubah ketika X-nya berubah, dan arah garis pada grafiknya. Contoh sederhana, kalau kamu naik tangga, semakin curam tangganya, semakin besar gradiennya. Berikutnya, jenis-jenis gradien. M lebih besar dari 0, gradien menanjak dari kiri bawah, kanan atas. X naik, Y naik. Contoh, M sama dengan 2, garis naik cepat. Contoh fungsi, Y sama dengan 2X ditambah 1. M lebih besar dari 0, garis menurun dari kiri atas ke kanan bawah. X naik, Y turun. Contoh fungsi, Y sama dengan minus 3X ditambah 4. Artinya setiap X naik 1, Y-nya turun 3. Berikutnya, M sama dengan 0. Tidak ada perubahan pada Y, garisnya lurus mendatar. Contoh, Y sama dengan 5, M-nya sama dengan 0. Berikutnya, gradien tidak terdefinisi, maka X tetap garis tegak lurus ke atas, tidak bisa dihitung karena pembagiannya 0. Berikutnya, gradien garis lurus yang melalui 2 titik, misalnya titik A X1, Y1, dan B X2, Y2 melalui suatu garis A. Untuk menentukan gradien garisnya, kamu bisa mencari masing-masing komponen X dan Y melalui garis A. Komponen X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan delta X. Komponen Y sama dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan delta Y. Untuk persamaan gradiennya adalah sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y dikurang 1 per X2 dikurang X1. Jika diketahui 2 titik pada bidang koordinat, gunakan persamaan gradien di atas. Berikutnya, contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui titik A minus 2, 3 dan B minus 1, 5. Pembahasan. Gradien garis yang melalui A minus 2, 3 dan B minus 1, 5 dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan 5 dikurang 3 per minus 1 dikurang minus 2. M sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi gradien garis yang melalui titik A titik A minus 2, 3 dan B minus 1, 5 adalah 2. Berikutnya, gradien garis yang saling sejajar. Jika kamu menemukan ada 2 atau lebih garis lurus yang saling sejajar, maka gradien masing-masing garisnya menilai sama. Contohnya seperti berikut. MA sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 5 dikurang 0 per 2X per 2X sorry 5 dikurang 0 per 2 dikurang minus 2. Maka hasilnya MA sama dengan 5 per 4. Berikutnya MC sama dengan delta Y per delta X, maka sama dengan Y2 dikurang Y1 per
X2 dikurang X1 sama dengan 2 dikurang minus 3 per 4 dikurang 0. Maka hasilnya MC sama dengan 5 per 4. Berikutnya MB sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 5 dikurang 0 per 4 dikurang 0. Maka MB sama dengan 5 per 4. Berikutnya MD sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 2 dikurang minus 3 per 6 dikurang 2. Maka hasilnya 4T sama dengan 5 per 4. Berdasarkan perhitungan di atas, bisa disimpulkan bahwa garis-garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh soal berikut ini. Contoh soal kedua. Tentukan gradien garis yang melalui titik 4, 3 dan sejajar garis B dengan persamaan Y sama dengan 3X dikurang 1. Langsung aja dalam pembahasan. Di soal disebutkan bahwa gradien garis sejajar dengan garis B, artinya kita harus mampu menganalisis bahwa gradien garis A dan B adalah sama. Pertama, tentukan gradien garis B. Persamaan garis B, Y sama dengan 3X dikurang 1. Persamaan garis lurus umum, Y sama dengan MX ditambah C. Dengan demikian, nilai M sama dengan 3. Artinya, gradien garis B sama dengan 3. Ingat bahwa gradien garis B sama dengan A. MB sama dengan MA sama dengan 3. Jadi, gradien garis A sama dengan 3. Berikutnya, gradien garis yang saling tegak lurus. Untuk gradien garis yang saling tegak lurus berlaku hubungan berdasarkan gambar di samping. Garis K tegak lurus garis H. Maka MK sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 3 dikurang 0 per minus 2 dikurang 0. Maka MK sama dengan minus 3 dikurang 2. Berikutnya MH sama dengan minus delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 2 dikurang 0 per 3 dikurang 0. Maka MH sama dengan 2 per 3. Kira-kira apa hubungan antara MK dan MH? Jika ditarik kesimpulan, hasil perkalian antara MK dan MH menghasilkan nilai min 1. MK dikali MH sama dengan minus 3 per 2 dikali 2 per 3. Maka hasilnya min 1. Jadi hasil perkalian gradien garis yang saling tegak lurus sama dengan minus 1. Contoh soal yang ketiga. Selidiki hubungan antara persamaan garis Y sama dengan X dikurang 3 dan minus 3 X ditambah 3Y dikurang 7. Maka hasilnya 0. Langsung aja dalam pembahasan. Pertama, kita harus mencari nilai gradien masing-masing garis. Garis Y sama dengan X dikurang 3, M sama dengan 1. Garis minus 3
X ditambah 3Y kurang 7 sama dengan 0. Minus 3 X ditambah 3Y dikurang 7 sama dengan 0. 3Y sama dengan 3X ditambah 7. Y sama dengan X ditambah 7 per 3. Oleh karena gradien garis Y sama dengan X dikurang 3 sama dengan garis minus 3X ditambah 3Y dikurang 7 sama dengan 0, yaitu M sama dengan 1. Maka kedua garis saling sejajar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk materi selanjutnya, yaitu persamaan garis. Persamaan garis melalui suatu titik X1, Y1, dan gradien. Dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Lanjut ke soal ya, biar lebih jelas. Diketahui sebuah garis melalui titik A 3,5 dan memiliki gradien M sama dengan 2. Di sini titik A 3,5 artinya adalah X1 3 dan Y1 adalah 5. Nah, cara untuk menyelesaikannya adalah kita dengan memasukkan nilai titik-titik yang dilalui dan gradien ke dalam rumus titik-titiknya, kemudian disederhanakan hingga menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, dari soal yang tadi saya sebutkan, kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1, Y dikurangin 5 sama dengan 2X min 3, Y dikurangin 5 sama dengan 2X min 6, Y sama dengan 2X min 6 plus 5 karena 5-nya pindah ke kanan ya, jadi Y sama dengan 2X min 1. Untuk persamaan selanjutnya, persamaan garis melalui dua titik sebarang. Nah, rumus yang digunakan adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Langsung ke contoh soal, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 6,11. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah kita harus menentukan titik X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, di mana titik X1 dan Y1 di sini adalah 2 dan 3, sedangkan titik X2 dan Y2 di sini adalah 6 dan 11. Nah, kemudian kita harus memasukkan titik-titik tersebut ke dalam rumus yang tadi kita udah sebutkan. Nah, setelah itu kemudian disederhanakan ke persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Jadi, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1, yaitu Y min 3 dibagi 11 min 3 sama dengan X min 1 dibagi 6 dikurangin 2. X min 3 dibagi 8 sama dengan X min 1 per 4. Nah, 4Y dikurangin 12 sama dengan 8X min 8. 4Y sama dengan 8X min 8 ditambah 12. 4Y sama dengan 8X min 4. Kemudian Y sama dengan 2X min 1. Nah, berikutnya adalah persamaan garis melalui titik X1 Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MC plus C. Dan rumus yang digunakan adalah Y min Z 1 sama dengan M X min X1. Contoh soalnya, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 3 min 2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 7. Nah, di sini langkah pertama kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu ya, dimana gradien yang sejajar dengan garis 4Y sama dengan 4X plus 7 berarti adalah 4 ya, karena dia sejajar ya. Jadi kalau sejajar adalah Y sama dengan M. Nah, untuk langkah berikutnya kita masukkan ke dalam rumus yang tadi kita sudah sebutkan, di mana Y1-nya adalah 2 dan X1-nya adalah 3. Nah, kita tinggal masukkan aja Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min
dalam kurung min 2, karena di sini kan tadi min 2 ya. Nah, sama dengan 4 dalam kurung X min 3 Y plus 2, karena min ketemu min ya, sama dengan 4X min 12. Y sama dengan 4X min 12 dikurangin 2, karena 2-nya geser ke kanan. Y sama dengan 4X min 14. Mudah bukan? Untuk yang terakhir adalah persamaan garis yang melalui titik X1 Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MC plus C. Nah, di mana di sini rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita ke contoh soalnya. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 4 min 1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X plus 5. Di sini tegak lurus ya. Nah, langkahnya sama, kita harus tentukan gradiennya terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mencari gradien terlebih dahulu. Nah, gradien dari Z sama dengan 2X plus 5 yaitu adalah 2. Nah, karena di sini tegak lurus, maka gradiennya menjadi min 1 per 2. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang di atas tadi. Jadi Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Y dikurangin min 1 sama dengan min 1 per 2, karena tadi gradiennya adalah 2 ya, dan dia tegak lurus, makanya di sini jadi min 1 per 2 dalam kurung X min 4. Y plus 1 sama dengan min 1 per 2 X plus 2. Y sama dengan setengah X plus 2 min 1. Jadi di sini Z sama dengan min 1 per 2 X plus 1. Oke, selanjutnya menentukan koordinat titik potong dua garis. Kedudukan dua garis pada bidang diantaranya adalah sejajar dan tidak berpotongan. Jika terdapat dua buah garis sebidang yang tidak sejajar, maka kedua garis tersebut akan berpotongan. Jika kedua garis itu ditempatkan pada sistem koordinat Kartesius, kita dapat menentukan koordinat titik potong kedua garis tersebut. Di sini untuk fungsi linear yang saling berpotongan, untuk mencarinya kita akan membahas dengan dua cara, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang pertama di sini ada kasus contoh soal yang dimana kita akan selesaikan dengan cara eliminasi. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x kurang 2y sama dengan 11. Lalu min 4x ditambah 3y sama dengan min 2. Nah, untuk mencari variabel y, berarti variabel x itu yang kita eliminasi. Jadi begitu sebaliknya pun ya teman-teman. Jadi di sini 3x dikurang 2y sama dengan 11. Nah, karena di sini kita pertama mencari y ya, berarti kita harus variabel x-nya itu yang kita eliminasi teman-teman. Maksudnya itu kita mengkali, jadi x-nya ini nih teman-teman yang 3x dan min 4x itu kita kali berapa supaya hasilnya tuh mendapatkan hasil nilai yang sama. Nah, contohnya di sini 3 dikali 4 12 dan min 4 dikali berapa yang supaya jadi 12 juga. Contohnya di sini 3. Jadi 4 kali 4 dan kali 3 itu yang kita pakai. 3x dikurang 2y sama dengan 11 dikali 4. 3x dikali 4 sama dengan 12x. 2y dikali 4 sama dengan 8y. 11 dikali 4 sama dengan 44. Min 4x dikali 3 sama dengan min 12x. 3y dikali 3 sama dengan 9y. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Lalu hasilnya itu teman-teman, kita tambahkan 44 ditambah min 6. Hasilnya kita ketemu nilai 38. Lalu begitu sebaliknya, jika kita mencari variabel x, berarti kita harus mengeliminasi variabel y.
Berarti kita mencari nilai supaya y-nya ini teman-teman mendapatkan hasil yang sama. Contohnya di sini 2y itu kita pakai 2y dan 3y kita pakai perkalian kali 3 dan kali 2. Dia mendapatkan nilai yang sama yaitu 6 ya. Jadi 3x dikurang 2y sama dengan 11 dikali 3. Jadi 3x dikali 3 9x. 2y dikali 3 6y. 11 dikali 3 33. Min 4x dikali 2 8x. 3y ditambah 3y dikali 2 6y. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Lalu 33 ditambah min 4 hasilnya kita ketemu 29. Jadi koordinat titik potongnya itu teman-teman 29 dan 38. Begitu. Lalu di sini saya punya contoh soal kasus yang kedua yang dimana kita akan menyelesaikan dengan cara substitusi. Jadi di sini kita ada persamaan pertama yaitu 3x dikurang 2y sama dengan 11, dan lalu persamaan kedua min 4x ditambah 3y sama dengan min 2. Nah, misal teman-teman yang akan kita substitusikan adalah variabel x. Maka 3x dikurang 2y sama dengan 11. 3x sama dengan 2y plus 11. X sama dengan 2y plus 11 per 3. Nah, hasilnya ini teman-teman kita jadikan persamaan ketiga. Jadi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan persamaan ketiga teman-teman, di sini kita substitusikan nilai x pada persamaan ketiga ke persamaan kedua. Jadi min 4x plus 3y sama dengan min 2. Min 4 2y plus 11 per 3 ditambah 3y sama dengan min 2. Lalu min 4 2y plus 11 ditambah 9y. 9y ini kita dapatkan hasilnya dari 3 dikali 3y. Lalu sama dengan min 6 yang dimana hasilnya didapat dari 3 dikali min 2. Min 6 ya. Lalu min 8y dikurang 44 ditambah 9y sama dengan min 6. Min 8y plus 9y sama dengan min 6 plus 44. Maka kita mendapatkan angka y itu di 38. Lalu untuk mendapatkan nilai x, kita substitusikan y sama dengan 38 ke persamaan ketiga. Jadi 2y plus 11 per 3 sama dengan 38 plus 11 per 3 sama dengan sama dengan 87 per 3. Maka hasilnya yang kita dapatkan adalah senilai 29. Jadi koordinat titik potongnya itu 29,38. Kesimpulannya, fungsi linear merupakan konsep dasar dalam matematika ekonomi yang menggambarkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk garis lurus. Pemahaman koordinat kartesius sangat penting karena menjadi dasar dalam membaca dan membuat grafik fungsi linear. Melalui gradien dan intercept, kita dapat mengetahui arah serta makna perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Fungsi linear juga memudahkan kita dalam menentukan persamaan garis dan titik potong dua garis. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis permasalahan matematika dan ekonomi secara lebih sistematis dan logis. Demikian presentasi kelompok kami mengenai fungsi linear. Semoga penjelasan ini Bisa menambah wawasan kita. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye.